kegiatan tahlil, sembelih. Anda usah ikut itu. Nah, Ada nanti tanggung jawab kita pada orang yang meninggal. Gimana? Tanggung jawab kita pada orang yang meninggal itu maksudnya Ustaz. Tanggung jawabnya kalau orang meninggal itu Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, kubur, wis rampung. Sudah selesai. Padahal kita kalau datang itu kegiatannya masih seperti. Nah iya datang orang melu tahlilan, orang datang nek welayat, ojo melu ngurusi sing tahlilan, sing yasinan. Datang ini juga aja diukur, wong mati dure piro, langsung neng kubur, gawe ke dudukan di sana. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang atau datang situ, kamu siapkan air, kamu siapkan ember, kamu siapkan memandikan jenazahnya kalau jenazahnya laki-laki. Dah dimandikan, kafani, selesai, rampung, buntel, rampung toh, salatke. Dah disalatke, ayo diangkat dikubur, gitu dah. Ngenteni brobosan barang saya surasah. Ya. Nek kowe sing kon mikul, nek dibrobosi mlaku terus. Lah mlaku terus masa dibrobosi. Ya dah, mlaku terus. Di makam itu pun ada kegiatan yang penyimpangan Ustaz. Ada sor tanah itu, bakar menyan bakar menyan biar sing penting kowe ora melu. Lha tuh nggawa menyan, tuh nggawa sosok, nek kowe bagian nggawa sosok aja gelem. Ya nek kowe nggawa dhuwite sawurke turun dalan moh. Nyawuri duit kuwi nggo beras kuning kuwi. Yo kok apa-apa kemoh nek kembang iki wae gawa sawurke turun dalan ora gelem. Ndak ada tuntunan ya wis anu payunge, nggonen dhewe payunge. Ya ta? Yo apa-apa ora gelem cah iki piye ta iki? Ya sedekane iki, ya tak pecahe sik tak ombene. Lah gitu. Begitu. Jadi hal-hal yang dibenarkan oleh agama kamu boleh lakukan, hal yang tidak jangan dilakukan. Maka ibda binafsik ora usah ngelekke liyane, awake dhewe sik sing dibenahi. Benahi awake dhewe. Terus menyikapi orang tua saya Ustaz. Simbok saya itu masih mengadakan yang demikian itu. Tapi yang usurnya ada penyimpangan sesaji dan ngirim-ngirim itu sudah saya cegat. Hanya masih mengadakan, tapi niatnya katanya weweh, ngoten Ustaz. Bagaimana itu menyikapinya saya? Padahal satu rumah itu Ustaz, satu rumah dan itu tanggung jawab saya karena bapak saya sudah meninggal. Terima kasih Ustaz. Maka diajak ngaji, biar kita yakin semua mereka lakukan itu karena tidak mengerti. Kalau sudah mengerti nanti kan seperti kamu itu. Sebelum kamu mengerti kan ya manut itu kon ngopo-opo ya gelem, kon undang-undang konduren ya mangkat. Malah mangkate sik dhewe itu toh. Nah, ada tahlilan kamu ya wah nganggo kupluk, nganggo melu melakat. Karena belum tahu, setelah mengerti saiki dikono ya mau sudah tahu. Maka anggap orang tuamu tadi seperti ketika kamu belum tahu. Jalannya bagaimana? Jangan disuruh berhenti, jalannya dimengertikan dulu ilmunya, setelah itu otomatis mereka akan berhenti sendiri. Saudara kalau mendengarkan utuh pengajian yang saya kapan saudara pernah mendengar saya melarang orang tahlilan? Kapan saya melarang orang mitoni? Kapan saya melarang orang yasinan? Saya tuh nggak pernah melarang. Hanya itu kalau kamu tanyakan dari tuntunan Islam saya katakan tahlilan untuk orang mati itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Nggak pernah. Lah nek kowe ngomong ajaran Islam carikanlah dalilnya. Nanti kalau ada dalilnya saya rujuk. Wong ini majelis ilmu tentu rujuk kepada kebenaran. Mitoni, ya, carikan dalilnya dalam Islam itu ada ndak? Kalau orang wanita hamil pertama kali terus dipitoni, mandi sumur 7, ya, carikan gangsir 7, carikan belut 7, ya, terus juga cakir pontang itu, ya. Coba ada ndak dalilnya? Kalau itu dari Islam mesti ada dalilnya. Bab Islam itu sumbernya Quran dan hadis, mesti ada itu, komplit Islam itu. Nah kalau itu tidak ada, maka saya mengatakan itu bukan ajaran Islam. Tetapi saya tidak pernah melarang orang melakukan begitu. Lakukan silakan. Silakan. Mong, kalau kamu lakukan begitu, kamu mengundang saya tidak akan datang, tetapi tidak akan melarang. Saya punya pangkat apa, kuasa apa melarang? Ya, tidak ada. Saya pernah melarang. Akan yasinan, yasinono. Siapa tuh melarang? Hanya orang-orang mati
sekaratul maut dibaca ke Yasin, kalau mati diandang mati, kalau hidup ya sehat, kamu yakin itu silakan. Tapi kalau itu kamu tanyakan tentang apa ada dalilnya, memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Seperti salat tasbih tadi loh. Bukan saya melarang orang salat tasbih. Kalau salat tasbih kamu tanyakan dalilnya, ini dalilnya. Bagian ahli hadis mengatakan itu hadis mungkar, bagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan tidak apa-apa. Lah kalau sudah begitu, lana a'maluna walakum. Saya selalu mengatakan lana a'maluna. Itu Quran yang mengatakan. Bagiku amalku, walakum amalukum. Bagimu amalmu, yang kamu mau mitoni silakan mitoni. Mau tahlilan untuk orang mati silakan tahlilan untuk orang mati, silakan. Ya, kenduren mau kondangan silakan, bedah bumi silakan, ruwatan silakan, ya. Tapi jangan marah kalau saya diajak tidak mau, gitu loh. Jadi kita kebebasan orang menjalankan hidup ini karena apa? Allah mengajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan. Orang yang melakukan itu semua tadi, mitoni juga itu, biar tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Saya tidak melakukan begitu, nanti ya tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sama sekali saya tidak pernah melarang orang melakukan demikian, tapi saya sama sekali tidak mau datang kalau diundang untuk kepentingan demikian itu. Dipahami, ngrungokke radio komplit, ya toh? Komplit. Tidak ada pernah saya melarang. Baik, terima kasih. Ada orang yang mengatakan kalau orang meninggal lalu tidak pakai selamatan tahlilan itu seperti ngubur kucing. Baik, ini satu ungkapan yang barangkali sering kita dengar. Ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dulu para sahabat Rasulullah SAW yang meninggal tidak ada riwayat diadakan acara selamatan semacam itu. Apakah mereka seperti ngubur kucing? Tidak. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Rasul sudah menyebutkan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah, jadi justru itu malah sebaik-baik generasi seperti itu. Nah, tidak ada riwayatnya siapakah ketika Khadijah meninggal dunia yang memimpin tahlilan. Siapa yang memimpin? Lalu kemudian siapa yang menyiapkan gedang rojo? Ada enggak? Ada yang tahu? Enggak ada. Nah, ya, tidak ada ya apa penjelasannya. Padahal Rasul masih hidup ketika Khadijah meninggal. Kemudian ketika Ibrahim putra Rasulullah SAW meninggal. Nah, siapakah yang menyiapkan besean untuk tahlilannya Ibrahim? Ada riwayatnya? Tidak ada. Kemudian siapa lagi yang ketika meninggal Rasul masih hidup? Paman beliau Hamzah. Nah, itu orang yang meninggal dunia ketika Rasul masih hidup. Apakah Rasul mimpin tahlilan? Tidak. Sahabat Abu Bakar mimpin? Tidak. Sahabat Umar mimpin? Tidak. Ini perkara orang meninggal di zaman itu tuh banyak. Jadi perkara orang meninggal di zaman ketika Rasul masih hidup itu banyak, tapi tidak ada riwayatnya. Nah, padahal untuk melakukan itu mereka mampu dan bisa, tapi tidak mereka kerjakan. Nah, mereka mampu. Bisa tidak mereka baca tahlil? Bisa. Bisa tidak mereka melakukan 3 hari 7 hari? Bisa. Tetapi tidak mereka lakukan. Sehingga ini penting bagi kita untuk melihat bagaimana praktek Nabi dan para sahabat. Andai ungkapan tadi benar, maka nyun sewu ungkapan ini justru malah nyun sewu mencela para sahabat. Karena para sahabat begitu cara memakamkannya, cara ngurus jenazahnya. Apakah kita tega mengatakan Nabi dan para sahabat itu kaya ngubur kucing? Kan tidak tega kita. Nah, ya, karena faktanya Nabi dan para sahabat penguburannya tidak pakai uburampe tahlilan atau selamatan semacam itu. Sehingga kalau dibilang
kalau tidak dilakukan tahlilan seperti ngubur kucing. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi dan para sahabat? Apakah kita tega mengucapkan mereka seperti ngubur kucing? Padahal Rasulullah SAW itu asyraful anbiya wal mursalin. Jadi Nabi yang paling mulia, utusan yang paling mulia. Kemudian para sahabat seperti sahabat Abu Bakar itu adalah afdalul ummah ba'da nabiyhi, umat yang paling afdal setelah Nabi SAW. Ketika Rasul wafat, apakah sahabat Abu Bakar melakukan tahlilan? Tidak. Padahal beliau adalah afdalul ummah ba'da nabiyhi, orang yang paling afdal setelah Nabi SAW. Itu tidak dilakukan oleh beliau. Ya, paling tahu masalah agama, tetapi ternyata tidak dilakukan hal tersebut. Dan pada saat itu memakamkan Rasulullah SAW tidak pakai selamatan ubur rampe mulai dari berapa? 7 hari, 40, 100. Andaikan terjadi di mereka, saya yakin hadisnya tidak cuma 1 atau 2. Hadisnya akan ada ratusan, bahkan bisa jadi hadisnya ribuan, karena banyak orang yang meninggal di zaman itu. Orang-orang yang pada saat perang Badar meninggal, ada enggak? Ada. Yang perang Uhud meninggal, ada enggak? Banyak. Nah, tetapi tidak dilakukan. Andai mereka melakukan itu, maka pada saat itu sahabat Nabi itu akan sibuk dengan tahlilan, karena banyak orang yang meninggal pada saat perang. Dan Nabi memimpin perang pada zaman itu kurang lebih sekitar 27 kali yang beliau pimpin sendiri. Dan perang di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup itu sekitar 50-an kali. Hampir tiap 3 bulan itu terjadi perang. Tetapi ternyata kalau misalnya ada ritual semacam itu, wah itu sahabat Nabi itu sibuk sekali itu. Kenapa? Setiap ada ekspedisi perang ada yang meninggal, ada yang meninggal lagi, ada yang meninggal lagi. Ada yang masih 7 harinya, ada yang barengan dengan 100 harinya, ada yang barengan dengan setahunnya, ada yang barengan dengan 2 tahun. Oh, itu hampir tiap hari itu. Itu bisa melakukan yang seperti itu. Tetapi ternyata tak ada riwayatnya satu pun tidak ada. Padahal andaikan ada, kira-kira mungkin tidak benturan antara 7 hari dengan 100 yang lain? 100 benturan dengan yang setahun atau 2 tahun? Bisa. Bahkan bisa jadi tiap saat ada acara itu. Tapi tidak ada riwayatnya sampai kepada kita. Maka tegakah kita mengatakan mereka seperti ngubur kucing? Nah, ada yang tega? Tidak. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kita menyangka menguburkan itu sebagaimana Nabi dan para sahabat dianggap seperti kucing. Maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang mengucapkan hal tersebut dan mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada selamatan kematian atau yang kita kenal di negeri kita ini tahlilan. Hari pertama sampai hari ke-7 dan seterusnya. Jelas ini bukan dari Islam. Ini amal jahiliyah. Karena itu ijma' seluruh mazhab mengharamkan perbuatan itu. Yang sebelumnya para sahabat telah ijma' berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan makan-makan di situ termasuk dari bagian meratap, dan meratap adalah dosa besar. Dan jelas ini bukan dari Islam, tapi kaum muslimin dalam keseharian mereka mengamalkannya dalam kehidupan keagamaan mereka. Apa yang menyebabkan demikian? Karena cara beragama mereka yang salah, yang harus dirubah. Bahkan sebagian dari mereka tampil sebagai mujahid yang membela bid'ah besar ini. Ini contoh pengamalan.
Umumnya mereka kaum muslimin tidak atau belum tahu. Dan mereka yakin ini dari Islam. Mereka pun menjadikan Al-Quran sebagai bacaan untuk orang-orang yang telah mati. Al-Quran hidayah, hudan linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran hidayah. Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Dia akan memimpin manusia kepada jalan yang terang benderang dan menjelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan Allah katakan wa bayyinatin minal huda. Di dalam Al-Quran penuh dengan hujjah, dalil, alasan. Bagaimana mungkin kita membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati, bahkan menghatamkan Al-Quran di kubur? Al-Quran hidayah, bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup, dibacakan kepada orang yang hidup agar mereka mengerti tentang Al-Quran, agar mereka paham tentang Al-Quran, agar masuk hidayah ke dalam mereka dengan izin Allah. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan memanfaatkan dan mengambil hidayah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada satupun keraguan di dalamnya tentang kebenaran isinya, tentang bahwa Al-Quran kalamullah, tentang bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam benar adanya seorang Nabi dan Rasul. Hudan lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni hanya orang-orang yang bertakwalah yang mengambil manfaat dari hidayah Al-Quran. Kata ulama, mafhumnya orang yang tidak takwa tidak akan bisa berjalan di atas hidayah Al-Quran, tidak akan bisa mengambil hidayah Al-Quran. Karena itu Al-Quran bacaan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Ini salah satu kelemahan dari kelemahan kaum muslimin. Mereka tidak membaca Al-Quran dan mereka tidak mentadabburkan Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Kepada siapa Allah perintahkan ini? Kepada orang-orang yang telah mati untuk mentadabburkan Al-Quran, atau kepada orang yang hidup? Tentu jawaban orang yang berakal kepada orang yang hidup. Afal yatadabbarun Al-Quran. Allah tegur manusia, tidakkah mereka mau memikirkan Al-Quran? Atau hati-hati mereka telah terkunci? Bahkan dalam ayat yang lain, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mau memikirkan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan dapati di dalam Al-Quran itu perselisihan, pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak. Tapi Al-Quran min 'indillah,
dari sisi Allah. Siapa yang Allah maksudkan, Allah tunjukkan dengan firman-Nya ini? Orang yang hidup atau orang yang mati? Baik. Mereka bacakan Al-Quran, mereka kirim pahala kirim ayat Al-Quran, kirim Al-Fatihah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah ila ruhi fulan. Jelas ini bukan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diamalkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini pengamalan yang begitu banyak diamalkan oleh kaum muslimin, bahkan mendarah daging. Nah, ini pentingnya kita berbicara manhaj para sahabat. Pernahkah para sahabat selesai salat, memimpin salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, atau Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, selesai salat mereka sebagai imam, mereka memimpin zikir bersama, berdoa, memimpin doa, kemudian habis itu, selesai itu berdiri, memutari bersalaman-salaman sambil berteriak suara keras, mengucapkan selawat-selawat. Itu agamanya para sahabat. Kita yakin itu bukan dari Islam. Tidak pernah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Saya minta pendapat tentang tabi'in dan tabi'in yang namanya Imam Ato, karena ini dijadikan rujukan salah satu ustadz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah sebenarnya Imam Ato itu, dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Karena kan ini ada perdebatan Pak Ustadz. Ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1-2 tahun itu sama dengan di Arab. Tetapi ada yang orang Hindu yang masuk yang menjadi mu'alaf, yang utamanya orang-orang dulu, itu sama persis dengan ajaran Hindu. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Ato ini mengklarifikasi dengan ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar ya tabi'in, seingat saya bukan Atta Bapak, tapi Tawus. Ya. Itu diriwayatkan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ya, bahwa Tawus bin Kaisan berkata, adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia, ya mereka yastahibun an yut'imu lahu, ya, mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat. Maksudnya memberikan makin yang pahalanya untuk si mayat selama 7 hari pertama. Dan sanad Tawus ini diperselisihkan oleh para ulama. Di mana pertama Tawus ini adalah seorang tabi'in. Dan ucapan seorang tabi'in dahulu mereka melakukan begini, apakah dihukumi marfu? Ya, jumhur ulama ahli hadis berkata itu tidak dihukumi marfu. Tapi itu hukumnya adalah mursal. Ya. Berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata, ya kami dahulu melakukan begini-begini, maka itu dihukumi marfu. Karena mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi SAW. Berbeda dengan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan, mereka dahulu melakukan begini dan begitu. Katakanlah, kalau riwayat itu sahih misalnya. Walaupun sebetulnya pendapat yang rajih dari pendapat jumhur ahli hadis, bahwa itu adalah merupakan dihukumi mursal, dan mursal itu salah satu daripada periwayatan yang dhaif, tidak sahih. Maka kita katakan pertama bahwa Tawus mengatakan di situ mereka memberikan makan sedekah untuk mayat. Apakah dalam
ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Tidak ada. Kalau misalnya ini ada riwayat yang sahih, apakah ada di situ disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Jawabnya tidak ada. Ya, karena berkumpul-kumpul di keluarga kematian ini yang diingkari oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um berkata, "Aku akrahul ma'tam." Dan aku mengharamkan ma'tam. Apa itu? Wahwal ijtima' inda ahlil mayyit, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian. Iya, wa ta'am wa wasun at-ta'am fihi, dan membuat makanan di sana. Nah, ini ya perkataan Taus kalaupun misalnya sahih, tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan cara tahlilan. Kemudian kata-kata 7 hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka melakukan itu ya 7 hari atau 100 hari, 440 hari dan yang lainnya, tidak. Yang jelas saudaraku, kalaulah riwayat ini sahih, tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Namun kalau kita perhatikan pertama, Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika anak-anaknya yang meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu. Bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahli al-mayyit wa ta'ama fihi minan niyaha." Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Ini ucapan sahabat. Kalau seorang sahabat mengatakan kami dahulu melakukan ini, maksudnya di zaman Rasul. Maka mungkinkah ucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabi'in yang bernama Taus? Ya, tidak mungkin saudaraku. Maka dari itulah, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi para ulama mazhab Syafi'iyah mengingkari yang disebut dengan ya ritual seperti tadi, berkumpul-kumpul warga kematian, membuat makanan di situ. Ya, jadi asar tabi'in Taus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah. Ya, tapi itulah ya akal Islam, mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja. Dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi, ini pun juga ya ucapan yang butuh pembuktian. Mana? Saya selama kuliah di Madinah tidak pernah melihat orang Saudi seperti itu melakukan. Ya, wallahu a'lam. Nah.